Sriwijaya, selamat datang di podcast Into IPB bersama saya Gunawan dan tentunya kali ini mengundang salah satu narasumber yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Pak Tabroni. Halo Pak Tab. Halo, Halo. apa kabar Gun? Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Adik-adik. Gimana nih kabar Bapak pada Alhamdulillah hari ini? sehat. Yang Sehat penting ya, kita Pak? jaga kesehatan ya Iya betul. dalam kondisi pandemi saat ini. Walaupun kondisi pandemi saat ini kita harus sering-sering menjaga kesehatan dan juga terutama berolahraga gitu ya Pak. Siap. Oke Pak, mungkin sedikit mau kenalin Bapak nih kepada anak-anak dan juga siswa dan siswi di SMA maupun di Palembang gitu ya Pak. Oke. Nah, Pak Tabroni merupakan salah satu ketua dari himpunan alumni IPB Sumsel ya Pak, benar? Bukan salah satu, saya ketua umum. Iya, ketua umum ya. Salah satu ketua umum. Ketua umum saya. Ketua umum dari himpunan alumni IPB Sumsel. Nah, mungkin mau nanya nih Pak, kesibukan Bapak saat ini apa nih Pak? Kan kalau sekarang tuh kebanyakan orang yang kerja tuh ada yang work from home, ada juga yang langsung bekerja di tempatnya gitu Pak. Oke, saya Tabroni kebetulan saat ini menjadi ketua umum ya DPD HH IPB Sumsel. Jadi di Sumsel ini ada himpunan alumni IPB yang saya kira kiprahnya luar biasa ya teman-teman. Iya. Nah, saya saat ini bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan masih ditunjuk menjadi Kepala Balai Litbang ya, LHK Palembang. Itu mungkin informasi sekilas itu Gun. Ya, sekilas dari perkenalan dari Pak Tabroni buat pengetahuan dari teman-teman semua. Nah mungkin Pak ya, dari teman-teman semua ini belum tahu ini Pak, jurusan dulu waktu Bapak kuliah kan terutama di IPB itu jurusan apa sih Pak? Oh oke. Kami zaman dulu ya masih TPB itu belum ada penjurusan. Iya. Zaman saya masuk kuliah IPB itu setelah naik kelas 2 tingkat 2 masih sistem paket baru dijuruskan, memilih kita. Kalau teman-teman sekarang kan dari awal sudah dapat jurusan ya. Iya, Kalau benar. kita nggak dulu. Nah, saya setelah itu memilih Fakultas Kehutanan. Dengan kehutanan itu diharapkan bisa kita membangun hutan Indonesia gitu. Iya, tentunya diperlukan kan Pak tenaga buat terutama melestarikan lingkungan di kehutanan gitu ya. Iya betul. Mungkin bedanya dengan sekarang tuh karena Bapak tadi kan TPB, kalau kami namanya PPKU, Program Kompetisi Umum. Jadi kami udah dapat jurusan, tapi Bapak milih dulu ya Pak ya. Mungkin Nggak milih dulu tidak saya. milih ya? Milihnya setelah Lulus dari naik TPB. tingkat 1. Kita kan paket. Sistemnya sistem tingkat. Setelah naik tingkat 2 kita baru memilih fakultas yang diminati gitu lah ya. Diminati. Kalau sekarang kan sudah dari awal sudah masuk gitu kan, walaupun kuliahnya juga bersama tingkat awal. Nah, kita dulu memang tingkat persiapan bersama namanya TPB. Itu. Dulu mata kuliahnya tuh sama ya Pak semuanya. Kan untuk pemerataan. Oh dulu iya. sama ya. Karena dia sistem paket, jadi satu angkatan itu satu paket misalnya tahun semester 1 apa semuanya sama. Nggak ada yang misalnya ada yang ngambil kredit SKS 18, ada yang 21, enggak. Semuanya misalnya 18 semua gitu. Zaman kita dulu ya gitu. Iya, zaman dulu memang sedikit berbeda sama sekarang ya Pak. Berbeda. Mungkin mau nanya nih Pak, kan Bapak lulus di Fakultas Kehutanan nih ya Pak. Nah, mungkin kan pendapat Bapak nih setelah lulus dari sarjana, apa sih Pak perasaannya? Pernah nggak sih mikir mau kemana gitu setelah dari lulus jadi sarjana gitu? Ya, tentu kita punya ya cita-cita setelah lulus atau kita mau kemana. Nah, pertimbangan itu mungkin saya juga dulu terlalu terlalu fokus dengan saya background saya ini, saya harus masuknya gini itu. Ternyata lulusan IPB luar biasa. Dia tidak hanya backgroundnya itu harus masuk ke situ enggak, tapi saya termasuk yang on the track ya. Jurusan saya kehutanan, saya kerja di Kementerian Kehutanan dulu, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi saya on the track. Jadi pikiran waktu itu nggak ada mau kerja di luar itu gitu loh. Ternyata
lapangan kerja untuk lulusan IPB itu luar biasa. Luar biasa banyak ya Pak. Maupun dimanapun jurusannya pasti luas ya Pak jurusannya dimanapun gitu. Nah mungkin kan untuk jadi fresh graduate ya Pak, baru lulus banget nih. Dulu pernah nggak sih Pak ngalamin kayak apa ya, suatu struggle ataupun masalah buat milih gitu atau mau masuk kerja gitu Pak? Ya tadi saya bilang tadi, saya itu terlalu fokus ke background ya. Sebenarnya banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Terbawa sama backgroundnya Pak. Ternyata setelah kerja luas sekali itu lapangan kerja. Nah, saya pertama-tama lulus itu nggak langsung kerja di kementerian ini. Saya sempat ya biasalah anak-anak habis lulus kan happy ada kerja ikut-ikut project. Nah itu saya pertama-tama kali ke Kalimantan. Kalimantan saya habis lulus, baru setelah itu bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Dari Kalimantan terus baru ke Litbang ini ya Pak? Enggak, saya di Kementerian Kehutanan itu Litbang ini baru 2004. Saya sempat kerja di beberapa, pernah di Bengkulu, kemudian saya banyaknya di Kalimantan setelah itu kerja di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Selatan. Jadi baru kembali ke Bogor dan baru masuk ke Litbang Kehutanan ini. Ini cukup panjang ya Pak perjalanannya bisa ke Litbang ini. Yang awalnya kayak mau ikut-ikutan gitu ya Pak ya. Terus akhirnya kerjanya di Litbang gitu. Nah, mau nanya nih sama Bapak tentang stigma dari orang-orang nih. Kan banyak yang bilang tuh kalau IPB tuh banyak jenis singkatannya gitu, diplesetin gitu. Ada yang bilang IPB itu Institut Perbankan Bogor gitu. Nah, pendapat Bapak tentang hal yang seperti gitu gimana sih Pak? Ya itulah kelebihan IPB. Iya. Jadi dia bisa bekerja di mana saja tanpa melihat background. Yang saya bilang tadi, saya tadi terlalu fokus dengan background. IPB karena bibitnya ini memang bagus ya, ibarat tanaman, kita tuh bibitnya bagus. Jadi bagus kalau dia masuk di mana saja, dia akan cepat beradaptasi, akan cepat menyelesaikan diri dan jadi leader di situ. Contohnya sudah banyak teman-teman atau alumni IPB yang jadi dirut bank ya. Ada juga yang bekerja di media elektronik yang luar biasa, sampai jadi juga termasuk CEO-nya di media-media gitu ya, luar biasa. Makanya stigma bahwa IPB adalah institut perbankan, enggak juga sebenarnya, lebih luas lagi, tidak hanya bank saja yang kita dicapai, bekerja gitu loh. Mungkin dan banyak juga yang juga mengelola pertanian. Ada teman-teman, ada yang alumni perikanan yang ada di Cianjur kalau nggak salah itu, dia memang mengelola, habis lulus mengelola ikan yang ada di dulu tidak ada nilainya, dikerjakan sama dia sehingga bernilai, dia mempunyai omset miliaran. Nah itu jadi semua pun bisa digapai oleh alumni IPB. Semuanya bisa di seluruh bidang ya Pak. Jadi lebih cocok. Jadi tidak stigma bahwa khusus perbankan, di mana saja juga bisa. Mungkin lebih cocok institut fleksibel banget ya Pak. Jadi mau dimanapun bisa kerja gitu. Bisa, karena background atau bibit tadi bagus, bisa di mana saja dia akan survive. Mungkin mau nanya nih sama Bapak, kan mungkin di Bogor dulu kan jadi perantauan ya Pak, tinggal di Bogor gitu, jauh dari orang tua. Boleh nggak sih Pak jelasin ataupun sedikit cerita tentang lika-liku saat perantauan ataupun cara mengatasinya, atau apalagi kan kalau misalkan pemuda sekarang tuh susah untuk bagi uang gitu per bulannya, karena baru-baru jadi perantauan tuh susah untuk ngaturnya, pasti boros gitu Pak. Oke, saya masuk IPB. Saya SMA-nya di Jogja, bukan di ini kayak. Masuk IPB itu tanpa diantar oleh siapa-siapa, oleh keluarga maksudnya gitu ya. Saya berangkat sendiri. Nah,
zaman dulu ketika kita masuk IPB itu kan belum ada asrama. Kita harus nyari sendiri. Cari itu Pertama-tama datang itu. Jadi kita butuh memang informasi awal tentang Bogor, gimana cari tempat kos atau ada saudara gitu kan. Nah, saya waktu itu ikut, ada teman dia punya saudara pertama-tama karena memang nggak punya bayangan tentang Bogor mau di mana. Nah, lika-likunya memang perlu adaptasi yang lebih cepat ya dengan kondisi Bogor. Kalau sekarang saya kira lebih nyaman karena ada asrama. Asrama anak-anak langsung pertama langsung dapat asrama bisa langsung tempat tinggal gitu. jadi nggak perlu mencari-cari. Iya, betul. Nah, kalau dulu harus mencari-cari agak repot kita. Nah, itu IPB memang luar biasa memikirkan itu gitu loh karena kita tahu alumni mahasiswa IPB itu dari Sabang sampai Merauke Banyak ya, Pak. Nah, jadi makanya itu IPB memikirkan itu dalam jangka panjang mereka buat asrama. Walaupun dulu sudah ada juga asrama yang pertama-tama yang asrama Silpasari dan Sari ya di Darmaga itu. Nah, dulu itu zaman dulu waktu cuma Fakultas Kehutanan saja yang ada di IPB ya. Darmaga. Yang dulu semuanya masih di Baranang Siang. Nah, kalau sekarang kan ada asrama, baru dalam 1 tahun ke depan kan udah tahu situasi gimana mau cari kos, gimana. Nah, kan lebih enak sekarang sebenarnya. Ya lebih dipermudah lah kalau Lebih dipermudah. sekarang. Itu dipikirkan oleh IPB untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru gitu. Mungkin itu dari lika-liku dari Pak Tabroni dalam mengatasi apalagi mencari ini ya Pak tempat tinggal waktu di Bogor. Ya. Mungkin ada pertanyaan nih Pak dari para teman-teman semua yang ada di sana. Mungkin ada 2 pertanyaan nih ya Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak survive di dunia pekerjaan dan perkuliahan gitu? Hampir sama sih Pak jawabannya kayak tadi. Ya, saya kira kita survive. Tadi termasuk apa yang ditanya kurang tadi? Mengatur keuangan ya keuangan. Pak? Nah, itu memang agak sulit ya kita kalau kita nggak bisa mengkondisikan uang yang kita dapat dari orang tua. Memang kita harus bisa mengatur diri atau saving tabungan-tabungan yang dikirim dari orang tua. Kalau bekerja kita memang harus bisa menempatkan diri ya atau beradaptasi dengan lingkungan kerja kita. Karena di beberapa tempat pengalaman saya beda-beda itu, ya. Di sini seperti ini, di sini, dan kita harus bisa beradaptasi untuk di lingkungan kerja dimanapun kita bekerja gitu. Ya benar banget. Mungkin itu dari survive cara Bapak kan. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan kedua, menurut Pak Tabroni, kenapa stigma orang-orang tentang kehutanan tuh bekerjanya tuh di hutan-hutan Pak? Karena orang tuh mikir pasti kalau kerja di kehutanan tuh pasti ngurusin ke hutan atau kemana gitu Pak. Menurut Bapak gimana kalau orang yang seperti itu? Hutan bekerja di hutan. Iya. Iyalah harus begitu kan. Tapi tidak, tadi sebelum kita tidak semua lulusan Fakultas Kehutanan itu bekerjanya di kehutanan. Ada juga yang di perkebunan gitu ya. Ada beberapa alumni IPB juga bekerja di perkebunan di Sumsel ini gitu loh. Nah, kalau misalnya dia bekerja di hutan memang sudah selayaknya bekerja di hutan gitu. Tapi perlu juga yang bekerja di yang membuat kebijakannya kan. Jadi ada yang bekerja untuk melaksanakan di lapangan, ada juga yang bekerja untuk membuat kebijakan sehingga dia terintegrasi sehingga apa yang dilakukan akan lebih baik. Lebih merata gitu ya Pak. Yep. Untuk pekerjaannya. Nah mungkin sekian ya Pak untuk Q&A dari teman-teman semua. Mungkin sedikit pesan nih Pak dan juga harapan buat anak SMA, SMK, Muhammadiyah sederajat yang lagi berjuang nih Pak untuk masuk terutama di universitas terbaik yaitu IPB gitu Pak. Ada nggak harapannya buat teman-teman semua yang ada di sana? Oh tentu kita teman-teman adik-adik semua IPB saat ini menjadi universitas terbaik ya nomor 1 di Indonesia ya. Jadi itu jadi menjadi motivasi adik-adik semua untuk ikut bersekolah atau kuliah di IPB. Pasti dijamin dengan kualitas IPB yang sekarang untuk mencari kerja
atau kita hendak untuk melaksanakan usaha sendiri pun pasti akan lebih mudah. Jangan lupa untuk bergabung dengan IPB untuk kuliah, untuk menggapai masa depan adik-adik semua. Sukses untuk kita semua. Semoga bisa lulus tahun depan ya Pak, yang lagi berjuang. Ya, yang lagi berjuang bisa lulus dengan segera gitu, dan bisa langsung mengabdi, baik itu sebagai mandiri maupun juga bekerja di berbagai bidang atau sektor yang ada di IPB. Di IPB. Mungkin udah banyak nih Pak kita bahas tentang Bapak juga dan juga teman-teman semua yang ada di rumah. Mungkin kita akhirin aja ya Pak podcast. Pada siang hari ini kami ucapin para panitia terima kasih kepada Pak Tabroni yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk ikut di dalam podcast hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Iya, oke. Mungkin sekian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang bertugas dan juga kepada Pak Tabroni. Saya selaku moderator hari ini, mohon maaf bila ada terdapat salah kata, dan saya akhiri. Salam pemuda untuk Sriwijaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye. Dah. Dah.